14 Februari, yang artinya hari kasih sayang atau hari Valentine. Di hari itu banyak pasangan yang menjadikan hari itu sebagai momen agar mereka bisa lebih mesra dengan pasangannya, atau berharap agar hubungan mereka bisa semakin kuat. Atau mungkin ada beberapa orang juga yang pada hari itu baru memulai kisah cintanya. Tapi kalau ngomong soal pasangan, buat gue pasangan itu harus saling melayani, harus saling mendukung. Ketika pasangan lo punya hobi main bola, ya jangan dilarang, dukung. Ketika pasangan lo punya pekerjaan yang cukup sibuk, jangan malah minta perhatian, lo dukung. Tapi gimana kalau misalkan apa yang mereka lakukan, hobi atau profesi mereka adalah hal-hal yang di luar moral? Siapin minuman lo, siapin cemilan lo, let's down to the rabbit hole. Karena ini adalah cerita tentang pasangan-pasangan pembunuh. Yang pertama ini datang dari Indonesia. Ada sepasang kekasih berumur 18 dan 19 tahun, yaitu Imam Al-Hafidz dan Ashifa Romadani. Nah, mereka ini telah menghabisi nyawa temannya yang bernama Ade Sarah. Ceritanya dimulai di tahun 2014. 4 Maret lebih tepatnya. Saat itu Ade Sarah sedang menunggu kereta di Gondang Ria, di stasiun Gondang Ria. Dia hendak pergi ke tempat kursus bahasa Jermannya. Di stasiun Gondang Ria, Ade Sarah bertemu dengan Ashifa. Ashifa lalu mengajak Ade Sarah untuk mengikutinya dan masuk ke dalam mobil Hafidz. Ashifa ini adalah pacarnya Hafidz, sedangkan Ade Sarah adalah mantannya Hafidz. Sebelum kejadian ini, Hafidz sempat meminta balikan dengan Ade Sarah, namun Ade Sarah menolak. Di sisi lain, Ashifa cemburu terhadap Ade Sarah, mengakibatkan mereka melakukan hal keji ini. Setelah masuk ke mobil, Ashifa pun pura-pura bertengkar dengan Hafidz. Mereka bertengkar sampai Ashifa menangis-nangis, namun akhirnya berikutnya Ade Sarah dijambak, dia dicekik, ditelanjangi, dan bahkan disetrum sampai pingsan. Ashifa lalu menyumpal mulut Ade Sarah dengan kertas koran dan menyebabkan Ade Sarah meninggal kehabisan nafas karena kertas koran yang menyangkut di tenggorokannya. Hal ini menjadikan Hafidz dan Ashifa mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan menjadikan mereka sebagai tahanan termuda yang menjalani hukuman seumur hidup. Cerita berikutnya datang dari Faye dan Ray Copeland. Mereka adalah pasangan suami istri yang berumur 70-an. Kembali ke tahun 1940, mereka bertemu di tahun itu. Saat itu, Ray baru saja keluar dari penjara karena ketahuan mencuri ternak dan melakukan aksi penipuan. Nah, di tahun itu mereka sempat berpacaran. Mereka berpacaran cukup lama, lalu mereka menikah. Dan mereka akhirnya punya anak. Tapi sayangnya, keadaan ekonomi mungkin tidak stabil dan menuntut Ray untuk melakukan aksi penipuannya lagi. Ray dan Faye Copeland melakukan aksi penipuan dengan cara mereka memperkerjakan gelandangan di lahan pertanian mereka. Dan lalu mereka membuatkan buku tabungan giro kepada pekerjanya dan membuat pekerjanya melakukan penipuan. Penipuannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu mereka akan menyuruh pekerjanya untuk membeli ternak di pelelangan dengan cek palsu, lalu langsung menjual ternak itu. Awalnya setelah melakukan ini, pekerjaannya langsung dipecat. Namun karena sempat ketahuan oleh polisi, mereka pun masih melakukan hal yang sama, namun untuk kali ini mereka benar-benar menghilangkan pekerjaannya. Mereka benar-benar memastikan kalau pekerjaannya tidak mengatakan apa yang terjadi kepada polisi dan bahkan tidak terlihat lagi.
Mereka diketahui membunuh 5-12 orang yang mereka pekerjakan sebelumnya, dan semuanya mati dengan cara yang sama, yaitu ditembak di bagian belakang kepala. Setelah itu mereka mengubur jasadnya di sekitar lahan pertanian. Sedangkan istrinya, Faye, mengambil baju mereka untuk menjadikannya selimut musim dingin. Hal ini diketahui oleh pekerjanya yang bekerja di lahan pertanian keluarga Copeland. Dia menemukan sebuah tengkorak manusia dan lalu melaporkannya ke kantor polisi. Mengingat latar belakang Ray yang seperti itu, polisi pun langsung melakukan investigasi dan menggeledah perkebunan atau lahan pertanian milik keluarga Copeland. Awalnya Faye mengaku tidak mengetahui apa-apa. Dia tidak tahu menahu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya. Namun barang bukti yang ditemukan seperti misalkan list nama pekerja yang ditandai X adalah tulisan tangan Faye, mengindikasikan atau membuktikan kalau Faye juga ikut membantu pembunuhan yang terjadi di lahan pertanian Copperland. Mereka berdua dijatuhi hukuman mati. Ray dijatuhi hukuman mati pada tahun 1993, sedangkan untuk istrinya, Faye, hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Namun dia dibebaskan pada tahun 2002 karena kesehatan yang menurun. Namun sayangnya pada tahun 2003, Faye meninggal di sebuah panti jompo. Berikutnya adalah cerita tentang Fred dan Rosemary West. Mungkin ini adalah pasangan pembunuh atau salah satu pasangan pembunuh yang terkenal, yang cukup terkenal, dan mungkin lo juga udah pernah dengar cerita tentang mereka. Tapi biar gue jabarin lagi tentang kekejian yang mereka lakukan. Fred lahir pada tahun 1941 di keluarga yang kurang mampu, dengan seorang ayah yang memiliki incest terhadap kakak perempuannya, menjadikan Fred dan mempengaruhi Fred sebagai pemuda yang dikenal suka memperkosa wanita di lingkungannya. Sedangkan istrinya Rosemary juga memiliki masa kecil yang kurang menyenangkan. Saat ibunya mengandung Rosemary, ayahnya sering melakukan kekerasan atau menganiaya ibunya Rosemary yang mengandung dirinya untuk mendapatkan hak asuh terhadap Rosemary. Sedangkan saat Rosemary sudah beranjak menjadi remaja, dia sering menjadi pelampiasan seksual oleh ayahnya. Keduanya bertemu lalu menikah dan punya anak. Walaupun sebelumnya Fred menikah dengan wanita lain bernama Catherine Costello dan sempat memiliki anak dengan Catherine. Tak lama setelah mereka menikah atau ketika mereka mulai memiliki anak, Fred pun dipenjara karena kasus pencurian. Dan saat di penjara ini, Rosemary membunuh anak dari Fred dan Catherine. Catherine yang curiga datang, namun sayangnya dia juga dibunuh oleh Rosemary. Mungkin ini salah satu definisi pasangan saling mendukung, tapi apakah harus mendukung seperti ini? Maksudnya, bahkan ketika Fred sudah keluar dari penjara, mereka masih tetap membunuh wanita-wanita muda di antara tahun 1973 sampai 1979, mulai dari tukang jahit yang dikenal oleh Fred secara pribadi, pelayan di kafe yang sering didatangi oleh Fred, atau beberapa adalah wanita muda yang mereka pekerjakan sebagai asisten rumah tangga, yang kemudian setelah mereka pekerjakan dengan iming-iming bayaran yang cukup besar, wanita ini akan dijadikan budak seks oleh mereka, dianiaya, diperkosa, dibunuh, dan bahkan dimutilasi. Lalu setelah itu mereka akan mengubur jasadnya di garasi mereka atau di sekitaran rumah dengan menutupinya seolah-olah seperti sedang merenovasi rumah. Dan yang membuat mereka menjadi pembunuh yang keji adalah korbannya bukan hanya wanita-wanita muda yang mereka tidak kenal, tapi anak mereka sendiri juga menjadi korban mereka.
Pada tahun 1980, anak perempuan mereka yang paling tua bernama Heather West itu menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam rumahnya, kalau dirinya sering mendapatkan kekerasan dari ayah dan ibunya. Tak lama setelah itu, Fred dan Ross mengetahui kalau Heather menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangga keluarga West ke teman-temannya. Dan mereka menjadi overprotective terhadap Heather, bukan untuk melindunginya tapi overprotectivenya. Tapi agar mereka yakin dan mereka tahu kalau Heather tidak menceritakan lagi tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangga West ke orang luar. Sampai tahun 1986, saat itu Heather sudah berumur 18 tahun. Dia melamar sebuah pekerjaan sebagai pembersih di holiday camp di Turquoise dengan harapan kalau dia berhasil mendapatkan pekerjaan ini, dia bisa keluar dari rumah ini. Dia bisa keluar dan pergi dari orang tuanya. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Dia tidak mendapatkan pekerjaan itu. Lalu di tahun yang sama, pada 1986 juga, setelah dia mengetahui kalau Heather tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu, di saat adik-adiknya Heather pulang ke rumah, adik-adiknya Heather tidak menemui kehadiran atau keberadaan Heather dimanapun. Ibunya mengatakan kalau Heather pergi dengan kekasihnya yang lesbian. Tapi sampai saat itu, atau mulai dari situ, Heather tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pernah menghubungi mereka. Namun kekejian Fred dan Ross bukan hanya di situ saja. Pada tahun 1992, Fred bahkan memperkosa anaknya yang berumur 13 tahun. Saat itu Rosemary sedang tidak berada di rumah memang. Dan ketika Rosemary sampai di rumah, anaknya yang bernama Louis West, yang diperkosa oleh Fred, mengatakan kepada ibunya tentang apa yang dilakukan ayahnya terhadap dirinya. Tapi apa jawaban Rosemary? Dia hanya mengatakan, "Ya, kamu yang minta." Dan setelah itu, Fred tidak berhenti memperkosa anaknya yang berumur 13 tahun itu. Walaupun sebenarnya Louis West sudah menerima perlakuan kasar sejak umur 11 tahun. Dan bahkan lebih parahnya, di beberapa kesempatan, Rosemary sempat melihat dengan mata kepalanya di depannya suaminya yang sedang memperkosa anaknya sendiri. Dan bahkan Fred sempat memfilmkan beberapa pemerkosaan yang dilakukan terhadap Louis. Louis yang sudah tidak tahan dengan perlakuan orang tuanya akhirnya mengadukan ini kepada temannya. Dan temannya pun mengadukan kepada orang tuanya, dan akhirnya orang tua temannya Louis ini melapor kepada polisi secara anonymously. Polisi langsung menginvestigasi kediaman keluarga West. Dan lalu akhirnya semuanya pun terungkap kalau pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga West terhadap wanita-wanita dari kurun 1973 sampai 1979, dan bahkan pembunuhan mereka terhadap anaknya sendiri yaitu Heather West karena kecurigaan penyidik yang mewawancarai anaknya, dan anaknya sering mengatakan kalau Fred dalam beberapa waktu mengatakan, "Jika kau tidak mendengarkanku, maka aku akan menguburmu seperti Heather di garasi." Dari situ akhirnya semuanya terungkap, dan ini membuat Fred bertanggung jawab terhadap 12 pembunuhan, dan istrinya Ross bertanggung jawab terhadap 9 pembunuhan. Mereka berdua dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Namun sayangnya, pada tahun 1995, Fred bunuh diri. Dia menggantung dirinya sendiri di dalam selnya, dan acara pemakamannya pun tidak dihadiri oleh siapapun, hanya dihadiri oleh anak-anaknya. Itu tadi adalah cerita tentang pasangan-pasangan pembunuh, dan itu adalah cerita untuk hari ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah menurut lo sebuah pasangan memang harus saling mendukung, tapi apakah memang harus sejauh itu? Atau mungkin lo punya definisi pasangan itu seperti apa? Tulis komentar lo di bawah.